Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. PT Kereta Komuter Indonesia melarang penumpang KRL Jabodetabek untuk mengenakan masker scuba dan buff saat menggunakan jasa KRL dengan alasan mencegah penularan COVID-19. Kebijakan PT KCI dikuatkan dengan imbauan Satgas Penanganan COVID-19 Pusat yang mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan masker scuba saat beraktivitas keluar rumah. Persoalannya mengapa imbauan soal penggunaan masker ini baru muncul sekarang di saat kita sudah 6 bulan lamanya berada di era pandemi. Lalu apakah masker yang mana yang ampuh dan juga yang tepat untuk digunakan oleh masyarakat? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Inilah tema pada Prime Talk malam hari ini bersama saya Zilvia Iskandar. Masker scuba atau buff ini adalah masker dengan satu lapis saja dan terlalu tipis sehingga kemungkinan untuk tembus tidak bisa menyaring lebih besar. Maka dari itu disarankan untuk menggunakan masker yang berkualitas. Pemirsa, namun sebelumnya saya ingin mengajak Anda untuk menyimak pemaparan berikut ini terkait dengan penggunaan masker yang tepat. Ada 3 jenis masker jika dilihat dari peruntukan atau kegunaannya. Yang selama ini sudah cukup kita ketahui sebetulnya ada masker respirator yang terdiri dari N95, N99, N100. Jenis masker ini terbuat dari bahan dengan serat kain yang kuat dan mampu menahan cipratan atau droplet. Masker jenis ini biasanya digunakan apabila seseorang berada di ruangan atau area yang berisiko tinggi atau mengandung zat kimia berbahaya. Dan disebutkan bahwa masker N95 efektivitas untuk menahan dropletnya itu berkisar antara 95 sampai 100%. Jadi sering disebut bahwa masker N95 ini adalah masker yang paling ampuh untuk menahan droplet atau untuk menangkal virus corona. Kemudian kita akan melihat masker jenis medis atau yang kita sering dengar surgical mask, masker bedah, masker medis. Seperti yang saya punya di sini juga, selain Anda bisa lihat di gambar, di sini saya juga membawa ada masker medis yang sering Anda jumpai seperti ini. 3 lapis ya, kemudian atau yang bentuknya seperti ini. Ini contoh masker medis 3 lapis. Yang juga biasanya sering digunakan. Nah, masker ini merupakan masker yang digunakan oleh tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis karena dinilai memiliki standar medis atau standar masker yang didesain memang untuk mencegah masuknya droplet. Nah, semakin ke sini semakin banyak masyarakat yang menggunakan masker medis juga karena ampuh memang untuk mencegah droplet. Efektivitasnya dari 80 sampai 95%. Kemudian bagi masyarakat yang tidak bisa menggunakan masker medis, ada direkomendasikan untuk menggunakan masker kain. Jadi WHO telah mengeluarkan rekomendasi bagi masyarakat untuk menggunakan masker kain, tapi ada syaratnya. Jadi bukan sembarangan kain pemirsa yang bisa digunakan sebagai masker untuk menangkal corona. Ada syarat-syaratnya, di antaranya adalah maskernya harus berbahan katun. Berbahan katun dan juga 3 lapis. Nah, ini yang paling penting dan masih banyak orang yang tidak mengetahui bahwa masker kain yang direkomendasikan untuk digunakan harus 3 lapis. Lapis pertama, di sini saya tidak punya masker kain yang sesuai dengan standar ya, tapi kurang lebih masker kain 3 lapis itu masker bagian paling luarnya, lapis paling luarnya itu biasanya yang direkomendasikan oleh WHO itu bahannya adalah polipropilin atau polister atau campuran keduanya. Jadi intinya adalah bahan yang anti air sehingga sanggup menahan droplet dari orang lain. Kemudian lapisan keduanya atau lapisan tengahnya, di sini ada gambarnya, lapisan tengahnya itu berfungsi sebagai filter. Bahannya dari katun atau polipropilin. Jadi filter. Kemudian lapisan paling dalam yang dekat dengan mulut kita itu fungsinya untuk menyerap cairan yang keluar dari mulut kita sendiri. Bahannya dari bahan katun. Jadi masker kainnya pun tidak boleh sembarangan pemirsa. Harus 3 lapis dan bahan yang rekomendasikan adalah berbahan katun. Nah, kenapa akhir-akhir ini muncul
baru kita tahu bahwa penggunaan masker scuba maupun buff itu tidak direkomendasikan karena masker scuba atau buff itu sangat tipis, hanya satu lapis sehingga tidak bisa menahan droplet dengan efektif. Bahkan kemampuannya itu hanya berkisar antara 0 sampai 5%. Jadi tidak bisa sama sekali disebut efektif kalau kita menggunakan masker scuba dan masker buff untuk menahan droplet. Di sini saya punya contohnya, ini masker scuba. Boleh diarahkan kameranya ke masker scuba ini yang saya miliki. Jadi memang ini sangat tipis sekali bahannya, hanya satu lapis dan ini melar juga sebetulnya kalau ditarik. Kemudian yang buff ini seperti ini, sering kita lihat penggunaannya, terutama orang pengendara motor masih banyak yang menggunakan masker buff. Ini tipis sekali, bahkan menerawang sebetulnya ya. Jadi ini adalah jenis-jenis masker yang sebetulnya tidak direkomendasikan untuk digunakan dalam menangkal virus corona atau droplet karena bahannya sangat tipis sekali. Ini kelihatan kan menerawang, sangat menerawang. Jadi itulah mengapa masker scuba dan buff itu dilarang untuk digunakan karena efektivitasnya hanya 0 sampai 5% atau bisa kita sebut tidak efektif. Nah, menurut WHO, masker kain adalah masker yang direkomendasikan untuk digunakan oleh masyarakat umum. Cuma pertanyaannya sekarang, kenapa baru digembar-gemborkan, baru ditegaskan bahwa masker scuba dan masker buff itu tidak boleh digunakan atau tidak direkomendasikan. Padahal kita sudah berkutat 6 bulan di masa pandemi dan sudah banyak orang yang menggunakan, banyak orang yang menjual masker jenis scuba dan juga buff. Kami akan bertanya langsung dengan VP Korkom KCI, tapi sebelum itu kita simak terlebih dahulu apa komentar dari masyarakat. Saya sendiri sih kurang tahu sih kalau misalnya ada himbauan kalau scuba nggak boleh digunain lagi untuk naik kereta. Kan di awal juga asal pakai masker aja dan ini kan dijual dan maksudnya awalnya kan boleh gitu, kenapa nggak boleh sekarang kan gitu kan? Ya kalau menurut saya itu lebih bagus juga sih gitu. Mungkin kita lebih aware lagi buat kesehatannya juga sih. Jadi biar COVID ini lebih tidak menular lagi sih seperti itu. Oke, saya setuju sih untuk hal itu karena kan penggunaan masker disposal kayak gini kan emang dipakai untuk dokter-dokter yang mereka juga tahu kalau ini tuh ada standarnya gitu. Dan untuk menahan virus-virus atau droplet gitu kan mungkin lebih efektif. Ya kalau menurut saya kalau ini peraturan pemerintah ya kita ikuti aja karena kita juga tidak bisa melarang. Ya selagi itu baik buat kesehatan juga kita ikuti peraturan aja. Menurut aku sih kalau misalkan pakai scuba itu kan bahannya terlalu tipis ya. Jadi kurang efektif aja untuk kayak menangkal virus gitu. Jadi harus yang lebih tebal aja sih. Kami akan membahasnya bersama dengan VP Korkom PT Kereta Komuter Indonesia atau PT KCI, Ane Purba. Selamat malam, Mbak Ane. Selamat malam. Oke, suara saya terdengar dengan jelas, Mbak Ane? Ya, saya terdengar dengan jelas. Baik, Mbak Ane, kenapa sebetulnya baru sekarang PT KCI melarang pengguna KRL untuk menggunakan masker berbahan scuba atau buff? Kenapa baru sekarang dan akhirnya heboh ini karena KCI yang memulai duluan? Iya, jadi sebenarnya penggunaan masker ini juga proses ya. Di dalam 6 bulan kita di masa pandemi ini ada beberapa kebijakan perubahan tentang masker. Yang di awal kita tetapkan bahwa pengguna jasa komuter lain yang sakit dan lansia yang kita wajibkan menggunakan masker pada saat itu ya, yang sehat tidak menggunakan. Yang kedua, akhirnya semua pengguna jasa komuter lain wajib menggunakan masker. Sampai akhirnya sekarang kita lebih melihat efektivitasnya karena kita mau komuter lain ini adalah transportasi yang sehat, yang membuat kita terus bisa bergerak tapi kita sehat. Dan kami juga kan melakukan evaluasi setiap hari, bahkan mingguan juga kita melakukan evaluasi kebijakan kita dengan tim kesehatan, kementerian dan yang lain. Sampai akhirnya kami juga memiliki 30 pos kesehatan yang didampingi dokter juga ya untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan kami, dan kita melihat bahwa efektivitas masker ini juga harus diterapkan di komuter lain supaya kita bisa membantu meminimalisir penyebaran virus khususnya di transportasi. Jadi inilah
proses perubahan kebijakan menggunakan masker di komuter lain, dan 1 minggu terakhir kami menyiapkan 1.200 masker kain sebagai bentuk edukasi kami kepada pengguna jasa komuter lain, sehingga minggu depan pengguna jasa komuter lain sudah tertib menggunakan masker dengan efektivitas yang tinggi untuk melakukan mobilisasi menggunakan komuter lain. Jadi inilah hal yang kami lakukan agar kami tetap bisa menjalankan komuter lain ini dengan mengutamakan kesehatan. Ya, Mbak Ana, patut diapresiasi langkah yang diambil oleh KCI, tapi saya sebetulnya heran saja, apakah ini sebetulnya kita terlambat menyadari soal penggunaan masker yang tepat, itu bahannya seperti apa? Kita terlambatkah menyadari ini? Kalau saya melihat bahwa proses dalam pandemi ini, siapa sih yang siap 100%? Tetapi kita melihat keseriusan pemerintah untuk melakukan beberapa kebijakan-kebijakan dan menyempurnakannya supaya kita bisa menghadapinya lebih baik gitu. Jadi sebenarnya tidak ada kata terlambat, tetapi saat ini apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung meminimalisir mutasi dari virus ini harus kita lakukan. Jadi tidak ada kata terlambat, tapi kita harus mau mengubah atau berubah supaya kita bisa menghadapi pandemi ini dengan baik gitu. Jadi saya melihat bahwa di dalam proses penanganan pandemi ini kan memang ada prosesnya ya. Ya seperti tadi yang sehat tidak perlu menggunakan masker, akhirnya semua menggunakan masker, dan sekarang kita melihat efektivitasnya. Ini adalah satu proses di mana kita harus sama-sama berjuang dan mendukung untuk kita bisa tetap sehat dalam beraktivitas, khususnya menggunakan transportasi publik. Oke, kita terus berproses, kita tentu ingin menuju ke suatu titik yang memang mantap gitu ya, yang benar-benar tepat itu seperti apa. It takes a long journey ya, Mbak Ana, ternyata panjang sekali waktunya. Kita bahkan butuh 6 bulan untuk menyadari masker yang tepat itu seperti apa, bahan yang tepat. Sekarang ketika kita sudah sadar, baru mau sadar sebetulnya karena masih banyak yang belum tahu, apa yang bisa dilakukan Mbak untuk menyebarkan edukasi ini kepada publik? Selain dari KCI tadi sudah mulai mengeluarkan imbauan, larangan, sosialisasi, apalagi yang bisa dilakukan supaya ini bisa cepat menyebar dan dilaksanakan? Ya, jadi kami punya komunitas juga ya. Kami punya komunitas dan sosialisasi ini juga kami berikan kepada komunitas-komunitas. Banyak pro dan kontra, tetapi saat ini yang kita lakukan adalah edukasi yang sebanyak-banyaknya supaya mereka bisa paham di mana menggunakan masker juga kita harus melihat efektivitasnya. Kemudian dengan berbagai media juga kita lakukan sosialisasinya. Dengan teman-teman media juga, bahkan 150 Sea Rangers, kita punya namanya Sea Rangers ya, komuter Rangers, kita lihat bentuk dari anak-anak milenials. Kalau misalkan menemukan ya teman-teman kita yang menggunakan merah putih di stasiun, adalah mereka yang selalu melakukan sosialisasi 3M, tapi minggu ini kami khususkan mereka untuk melakukan edukasi mengenai masker ini dengan membagikan 1.200 masker gratis agar mereka bisa mendapatkan contoh masker yang benar. Dan ini kita harap terus-menerus bisa kita lakukan. Karena sebenarnya edukasi dan sosialisasi adalah kunci kita ya, supaya bisa menjalankan satu kebijakan dengan baik gitu. Jadi mungkin nanti minggu depan kami akan perketat lagi untuk masuk ke stasiun, supaya mereka juga bisa lebih memahami bahwa kita ini bersama-sama loh menghadapi pandemi ini, tapi kami tetap menyiapkan masker gratis gitu. Jadi bukan serta-merta kita mewajibkan mereka tanpa melakukan sesuatu, tapi kami melakukan edukasi dengan memberikan contoh masker yang benar supaya mereka bisa memahami bagaimana efektivitas dari masker ini. Memberikan edukasi, sosialisasi, memberikan contoh, tapi selanjutnya ketika itu sudah dilakukan, berikutnya adalah bagaimana mengawasinya. Apa yang akan dilakukan KCI ketika masih saja ada masyarakat pengguna KRL yang ternyata datang dengan tanpa memakai masker yang sesuai dengan standar? Boleh dijawab nanti, Mbak Ana. Kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti Mbak Ana juga akan bergabung dengan narasumber lainnya. Pemirsa, Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kami akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan sekarang ada 2 narasumber sudah bergabung. Dr. Eka Ginanjar, anggota pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Dr. Eka, selamat malam. Selamat malam Mbak Yurdia, selamat malam Mbak Ana, selamat malam pemirsa semua. Dr. Eka, tadi saya juga tanya nih sama Mbak Ana, kita sebetulnya telat nggak sih menyadari
masker, jenis masker bahan mana yang boleh dan tidak boleh. Kita telat sekali nggak sih? Ini sudah 6 bulan tapi baru sekarang heboh masker scuba sama buff nggak boleh. Jadi sebenarnya kita semua belajar sih dari pandemi ini ya. Dari awal dulu yang dikatakan hanya yang sehat saja yang pakai masker, yang sakit saja yang pakai masker. Kemudian kita belajar semua harus pakai masker, keluar rumah harus pakai masker dan lain sebagainya. Sampai terakhir ini memang pada akhirnya jenis-jenis masker sekarang. Jadi tahapannya semua orang sekarang sudah sadar, oh iya saya harus pakai masker. Jadi sekarang yang dibahas adalah jenis maskernya. Masker apa sih yang sebenarnya boleh, sebenarnya tidak. Sebenarnya ada satu lagi PR Mbak, yaitu cara pakai maskernya. Nah itu sebenarnya penting juga gitu. Jangan pakai masker tapi hidung kemana-mana, pakai masker tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya betul, kita terus berproses tapi prosesnya cukup lama ya buat kita untuk menyadari ini. Dr. Eka sekarang juga sudah bergabung, Prof. Wiku Adhisa Smito, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19. Prof. Wiku, selamat malam. Selamat malam Mbak. Oke, Prof. Wiku, pertanyaan paling besarnya adalah kenapa baru sekarang ditegaskan masker jenis mana yang boleh, yang tidak boleh? Kenapa baru sekarang? Sampai kita sudah 6 bulan lamanya, kita baru menyadari scuba dan buff itu tidak boleh untuk digunakan. Baik, Mbak mungkin kalau ingat dulu dari pertama, yang mengumumkan pertama kali untuk masyarakat menggunakan masker kain berlapis 3 pada bulan Maret adalah saya, Mbak. Jadi saya sudah menyampaikan bahwa nggak bisa hanya pakai masker sekedar kain sebenarnya. Makanya saya sampaikan waktu itu, pakailah masker dengan kain berlapis 3 dalam rangka supaya filtrasinya baik. Dan waktu itu juga sudah kami sampaikan juga cara menggunakan masker yang betul-betul menutupi batang hidung dan mulut dan nempel di pipi sampai dengan dagu, nggak boleh ada selanya. Itu sudah kami sampaikan. Tapi memang kenyataannya kan untuk menjadi suatu kebiasaan itu perlu waktu. Menggunakan masker saja itu sudah sesuatu hal yang untuk masyarakat kan risih ya. Nggak biasa pakai penutup, sekarang harus pakai penutup. Mungkin kalau yang sering pakai motor nggak apa-apa ya, tapi kalau orang lain kan nggak suka pakai itu. Nah sekarang sudah mulai biasa menggunakan masker. Dan ternyata penularan kok masih ada ya. Bisa saja kan penularan masih ada itu karena ternyata maskernya dipakainya di dagu. Atau sebenarnya pakai masker, tapi giliran bicara diturunkan di dagu. Terus akhirnya bicaranya ya keluar. Nah kan begitu. Berikutnya lagi, bisa jadi memang maskernya sendiri terlalu tipis, sehingga tidak bisa menyaring dengan bagus. Sehingga itulah akibatnya masih ada penularan. Sebenarnya dari awal kita sudah kembangkan teknologi untuk memastikan masa sih Indonesia sudah sebagai negara ke-6 terbesar di dunia penghasil tekstil, nggak bisa memiliki inovasi kain yang betul-betul mampu memfiltrasi seperti masker bedah. Dan akhirnya kami dari Satgas mendorong itu. Dan akhirnya terjadilah akhirnya Indonesia memiliki inovasi dari industri tekstil untuk masker dengan kemampuan seperti masker bedah. Dan itu diujikan di luar negeri karena mereka melakukan inovasi itu. Prof. Wiku, katakanlah kita sudah mengumumkan ya, sesuai dengan anjuran WHO yang betul adalah masker kain 3 lapis. Cara menggunakannya yang benar seperti ini. Tapi kan kita tahu Prof. Wiku, masyarakat kita banyak sekali dengan beragam latar belakang, tingkat ekonomi, sosial, akses informasi. Apakah ini berarti sosialisasi dan edukasinya yang kurang? Pasti sosialisasi dan edukasi itu harus terus-menerus dilakukan. Proses perubahan perilaku itu nggak bisa overnight, nggak bisa semalam selesai. Orang harus paham untuk itu. Tahu, paham, dan akhirnya mempraktekannya. Itu perlu waktu, dan budaya yang kita beragam juga. Jadi itulah tugas pemerintah dan seluruh anggota masyarakat. Betul-betul kita gotong royong untuk membuat seluruh masyarakatnya paham. Begitu Mbak, jadi memang harus ada suatu proses untuk itu. Jadi nggak bisa serta-merta langsung bisa. Oke, proses yang panjang. Dr. Eka, kalau kita sekarang berbicara soal efektivitas ya. Tadi saya paparkan dan sudah banyak di mana-mana, scuba buff itu hanya 0-5%, N95 itu yang paling baik, masker kain itu ternyata 50-70%. Bisa dokter jabarkan lagi
standarnya yang tepat itu seperti apa? Ketika kita sudah memakai masker kan itu berarti ternyata belum 100% kita terlindungi. Tergantung masker kita jenis apa, tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Nah, apa informasi lebih lanjut yang perlu diketahui oleh masyarakat soal jenis masker, efektivitas, dan cara penggunaannya? Baik, pertama saya harus tekankan bahwa lebih baik tidak kemana-mana atau stay at home. Itu nomor satu. Ya kayak saya ini mengisolasi diri, saya di kamar karena saya beresiko saya ke rumah sakit setiap hari, saya pulang saya tidur sendiri di kamar seperti itu. Stay at home. Kalau terpaksa untuk pergi, sekali lagi kalau terpaksa untuk pergi dengan berbagai alasan, maka disitulah kita harus pakai masker. Jadi ketika kita keluar rumah itu harus pakai masker. Nah sekarang untuk masyarakat umum untuk keluar rumah cukup pakai masker kain, tetapi dengan tetap memperhatikan 3M yang lain ya, mencuci tangan dan jaga jarak seperti itu. Karena resikonya lebih rendah. Nah, tetapi kalau dia masuk ke area yang beresiko lebih tinggi, seperti saya misalnya, atau nakes lain datang ke rumah sakit, maka diperlukan untuk memakai masker bedah atau masker medis, di mana efektivitasnya lebih baik. Nah, ketika kita masuk lagi ke area yang memang beresiko lebih tinggi, misalnya merawat pasien COVID, ya, atau memang suasana atau lingkungan teknis ya, sirkulasi yang tertutup, yang tidak ada sirkulasi yang baik ya, AC di ruang tertutup, apalagi ada bertemu pasien yang belum jelas antara COVID atau tidak COVID, maka disitulah kita pakai N95. Seperti itu Mbak, tahapannya. Tahapannya seperti itu ya. Mbak Ane, tadi saya tanya terakhir adalah bagaimana mengawasi ribuan penumpang KCI dalam satu hari, bagaimana mengawasi mana yang sudah menggunakan masker dengan jenis yang tepat, mana yang belum, apa yang akan dilakukan oleh KCI, Mbak Ane? Ya, jadi sudah 6 bulan ya prosesnya. Kalau ada work from office kita nggak bisa work from office. Jadi dari kantor justru kita harus work from station. 6 bulan ini edukasi sampai cuci tangan, jaga jarak, sampai pakai masker itu masih terus kami lakukan, tidak berhenti gitu. Karena perubahan budaya dalam bertransportasi harus kita lakukan dan diawasi setiap hari. Jadi 4.700 pasukan pengamanan yang sudah kami sebar di 80 stasiun, itu masih ditambah dengan pegawai yang datang dari kantor pusat untuk membantu memastikan protokol itu berjalan di stasiun ataupun di KRL. Jadi sama seperti cek suhu tubuh dan melakukan pengecekan penggunaan masker yang baik di depan sebelum masuk gate, itu pasti kita cek. Jadi kan mereka juga cek suhu tubuh, pasti kita bisa mengingatkan protokol yang lain bahwa mereka harus menggunakan masker yang benar. Sekalian jadi, gitu ya Mbak? Ini adalah hal, iya. Jadi ini adalah hal yang kami lakukan sudah 6 bulan non-stop ya. Sehingga setiap kebijakan baik dari pemerintah ataupun kebijakan dari KCI sendiri ini memang benar-benar kami awasi langsung ke lapangan gitu. Jadi pada saat ini perlu diketahui juga bahwa di dalam melakukan protokol yang ada di stasiun, kita selalu mengucapkan terima kasih ya. Jadi sampai saat ini ternyata banyak perubahan besar yang dilakukan oleh masyarakat kita. Dengan menggunakan komuter lain, mereka sudah bisa tertib. Yang harus kita awasi sekarang adalah konsistensi mereka dan juga tidak pernah lelah untuk melakukan edukasi dan pengawasan agar protokol itu tetap bisa dilakukan. Oke, sekarang PR-nya adalah bagaimana menyebarluaskan kesadaran masyarakat, edukasi soal penggunaan masker yang benar dan juga tepat. Prof Wiku, KCI sudah memulainya. Bagaimana dengan kantor-kantor, lembaga-lembaga pemerintahan yang lain, kantor swasta? Karena kita tahu ternyata klaster yang banyak itu adalah klaster di perkantoran, di gedung-gedung pemerintahan juga banyak. Bagaimana menyebarkan ini ke tempat-tempat lainnya? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Jangan dilarang lah ya, karena kita kan pedagang kecil. Apalagi saya udah stok banyak gitu loh. Ya kalau ada hukum pidananya ya berhenti dagang ginian gitu. Tapi kalau enggak sih ya lihat entarnya aja gitu. Ya kalau dilarang sih gimana ya. Kadang kan scuba itu juga modelnya banyak. Ada yang bahannya tebal, ada yang bahannya tipis gitu.
Kadang kemarin juga ada sebagian orang malah pakai 2 lapis gitu, ada juga gitu. Setuju aja sih Pak. Yang penting nggak merugikan orang lain lah, itu juga demi kepentingan bersama ini. Saya sih terima aja deh apa adanya, nggak ngaruh banget sih Pak. Yang penting masih ada buat mengalihkan dagang yang lain, masker yang 2 lapis, 3 lapis, ada yang double busa, ada macam-macam sih modelnya. Si banyak yang buat dialihkan lah selain scuba sama buff. Iya, kalau kita mah setuju aja ya, gimana bagusnya, bagaimana benarnya gitu. Daripada tinggal ngabisin doang, kalau itu nggak belanja lagi. Ngabisin doang. Kembali bersama kami di Prime Talk, pemirsa. Saya kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan 3 narasumber di sini. Prof. Wiku, apa yang bisa dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 untuk mendorong supaya kantor, baik itu pemerintah, swasta, mengimplementasikan penggunaan jenis masker yang benar dan juga cara yang benar? Baik, ya. Jadi memang kita perlu sosialisasi dan edukasi masyarakat itu lebih masif ya, lebih luas dan bekerja sama dengan seluruh pihak, baik itu media cetak, media elektronik, sehingga betul-betul orang itu bisa menggunakan maskernya dengan benar dulu. Yang pertama kan harus menggunakan maskernya dengan benar, dan tentunya nanti harus menggunakan masker yang berkualitas untuk bisa melindunginya ke seluruh pihak, bukan hanya cuman masyarakat yang ditransportasi kereta misalnya, tapi juga di seluruh kantor, di kantor pemerintah, kantor swasta, di pasar, dan di semua tempat. Karena kita ingin melindungi masyarakat dengan baik. Jadi ini memang perlu kita gotong royong, solidaritas harus ada di antara masyarakat juga untuk itu. Sanksi-sanksi yang dikeluarkan juga banyak, Prof. Wiku, Dr. Eka dan Mbak Ane, bukan hanya sosialisasi ya, tapi pemerintah sekarang juga sudah putar otak untuk lebih menggunakan law enforcement supaya masyarakat ini patuh. Kita akan lihat seperti apa sanksi-sanksi yang sudah diimplementasikan. Kita akan lihat operasi justisi yang sudah berjalan di berbagai wilayah, seperti apa efektivitasnya dan sanksi-sanksi apa saja yang mereka berikan. Nah, pemirsa, beginilah sanksi yang diberikan oleh petugas gabungan yang melakukan operasi justisi di Kabupaten Tangerang. Warga yang tidak memakai masker diminta untuk memeluk pohon sambil mengucapkan janji tidak akan lupa memakai masker. Sayang saudara, sayang sama tetangga, dan saya berjanji. Di Denpasar, Bali, petugas Satpol PP memberikan hukuman push up kepada warga yang kedapatan tidak memakai masker. Sanksi push up ini tampaknya yang paling banyak diberikan kepada para pelanggar protokol kesehatan. Oke, beragam sanksi sampai suruh peluk pohon. Mbak Ane, kalau sanksi yang akan diberlakukan KCI jika ada pengguna KRL yang datang tidak mengenakan masker yang sesuai dengan standar jenis yang benar, apa yang akan dilakukan? Peluk pohon, peluk kereta, atau gimana nih Mbak Ane? Ya, sama dengan cek suhu tubuh, ketika tidak memenuhi syarat kami tidak memperbolehkan untuk masuk ke stasiun dan naik KRL. Jadi kalau 1 minggu ini kita melakukan edukasi dengan memberikan contoh masker kepada pengguna jasa komuter lain, minggu depan akan kita ketatkan lagi bahwa mereka harus menggunakan masker yang benar, ya, masker yang efektivitasnya baik, supaya kita tidak tertular dan tidak menularkan virus kepada orang lain, karena kita mau bahwa komuter lain ini harus tetap bergerak dengan sehat, ya, mengutamakan kesehatan. Jadi kepada pengguna jasa komuter lain, mulai minggu depan hari Senin, gunakan masker minimal 3 lapis ya, kain, yang kain, supaya kita tetap bisa melakukan mobilisasi menggunakan komuter lain dengan sehat. Jadi kalau tidak pakai masker yang benar, tidak boleh masuk stasiun ya, begitu. Dokter Eka, ada lagi juga yang belakangan mencuat soal pengendara mobil, meskipun hanya berada seorang diri di dalam mobil, itu tetap harus pakai masker. Kalau tidak, terkena juga razia. Dokter Eka, apa penjelasan logis dan medisnya? Kenapa seseorang ketika dia berada dalam mobil sendirian tetap harus memakai masker? Ya, sebenarnya gini Mbak, kalau mobil itu kan sebenarnya
sirkulasi yang tertutup. Itu harus dipahami dulu ya. Sirkulasi tertutup, udaranya itu ada di situ, berputar di situ. Nah, kalau kita masuk ke mobil, kita misalnya dari pasar atau saya dari rumah sakit atau dari ketemu orang gitu ya, masuk ke mobil, maka kita nggak jamin ada droplet di baju kita. Kita tidak jamin ada virus di muka kita, di tubuh kita. Kita masuk ke mobil yang tadinya cuma ada di baju, tetapi virus itu bisa jadi terbang jadi aerosol karena dia dalam sirkulasi yang tertutup seperti itu. Makanya saya saya sangat setuju tetap pakai masker walau di mobil. Itu nomor satu alasannya. Ya. Alasan nomor dua, kita ini dalam kondisi yang kalau saya sudah menyatakan bahwa udara kita itu sudah contaminated dengan virus gitu ya. Kita nggak tahu, kita datang di tempat yang memang bisa jadi di kantor ya, di ruangan-ruangan yang tertutup itu jadi aerosol menempel di kita. Artinya udara kita contaminated. Nah, kita harus aware tentang kondisi itu. Nah, kalau kita pakai masker, nah itu kan kita jadi disiplin. Kita tahu bahwa pakai masker itu nggak nyaman. Jadi kita tahu bahwa kita lagi perang nih, kita lagi harus waspada. Tangan kita jangan main-main kemana, jangan ke hidung, ke muka dan lain sebagainya. Jadi dua hal itu kalau menurut saya alasan ya logisnya gitu. Karena virus ini bisa bertahan beberapa jam di ruangan atau suhu tertentu seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Dr. Eka. Kita akan lanjutkan lagi di segmen terakhir. Tapi Mbak Ana sudah harus undur diri. Terima kasih Mbak Ana sudah bergabung bersama kami. VP Corporate Communication PT KCI telah bergabung di Prime Talk. Pemirsa, Prime Talk masih akan kembali sesaat lagi usai jeda. Kita sudah tiba di segmen akhir dari Prime Talk, pemirsa. Prof Wiku, kita masih membahas sanksi yang sekarang semakin aneh-aneh. Peluk pohon, kemudian dimasukkan ke dalam peti jenazah. Apakah perlu diseragamkan, Prof Wiku, sanksi-sanksi seperti ini? Karena kan beda wilayah, beda penindak, beda juga sanksinya. Perlukah diseragamkan, disepakati supaya lebih edukatif, tidak menimbulkan kerumunan dan betul-betul bisa menjerahkan? Ya, baik. Sebenarnya kita harus memahami Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika ya, beragam sekali, budayanya beragam sekali, dan sepertinya yang saya lihat dari berbagai daerah ke daerah-daerah ya, ternyata nggak bisa tuh dibuat sesuatu standar yang sama gitu. Mungkin kalau denda uang gitu mungkin bisa sama ya, tetapi dalam bentuk yang lain promosi kesehatannya, bahasanya pun juga harus disesuaikan. Saya ambil contoh ya, kalau di Papua, di Jayapura, itu kalau orang melanggar oleh wali kotanya diberikan rompi, ditulisi OKB, orang kepala batu. Buat di sana oke, coba dibuat tempat lain nggak cocok. Kalau di Jawa Tengah ada namanya cedak keplak, gitu. Kalau dekat dipukul gitu kan. Oh, itu kan nggak bisa juga untuk daerah lain. Tapi kalau di Jawa Tengah cocok, itu ilustrasi untuk mengatakan hukuman dan denda atau apapun itu harus disesuaikan dengan kondisi lokalnya. Pasti seluruh stakeholdersnya, mau itu Satpol PP, polisi, TNI, dan masyarakat secara umum kan juga tahu cocoknya yang paling cocok untuk di daerah situ. Itu yang harus disesuaikan, sebenarnya prinsipnya itu. Tetapi aparat yang menegakkannya kan sebenarnya sama. Jadi dia tinggal menyesuaikan saja, dan itu memang arahan dari Wakapolri juga begitu, bahwa penegakan kedisiplinan berbasis komunitas gitu. Berbasis komunitas, tapi juga tetap yang penting harus edukatif dan menjerahkan juga ya. Prof Wiku? Iya. Oke, terakhir untuk Dr. Eka. Dr. Eka, 6 bulan sudah kita bergelut dengan COVID-19, ternyata masih banyak juga informasi yang tidak tersampaikan, tidak tersosialisasikan dengan baik di tingkat masyarakat. Apalagi yang perlu dilakukan oleh Satgas, oleh pemerintah daerah, oleh tenaga kesehatan juga, supaya masyarakat bisa lebih tinggi lagi tingkat kesadaran dan kedisiplinannya? Baik, ya ini memang perlu kerjasama dari semua pihak. Semua kita yang paham adalah sumber dari informasi bagi masyarakat. Kita ke keluarga kita ke masyarakat, terutama media, tadi BNPB dan semua segala macam itu sudah berupaya semaksimal mungkin. Tinggal kita orang per orang yang tahu memberitahu. Kita sayangi keluarga kita sayangi masyarakat sekitar kita untuk
kita beritahu bahwa hal ini tuh yang betul, dan yang paling penting adalah kita mencontoh, dimulai dari diri kita, diajak keluarga kita, dan kemudian semakin lama semakin meluas. Dan saya setuju sekali ada law enforcement, ya, karena kalau tanpa law enforcement, tadi Prof itu sudah sampaikan, negara kita budayanya bermacam-macam. Ada yang dibilangin bisa, tapi ada yang harus dikeplak dulu baru bisa, gitu. Jadi betul-betul harus disesuaikan dengan budaya, dan kita semua sama-sama bergerak, karena perang ini harus selesai cepat. Kalau tidak, kerugian akan banyak. Harus kita menangkan. Terima kasih Dr. Eka Ginanjar, anggota PBID, Prof. Wiku Adhisa Smito, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, demikianlah Prime Talk hari ini. Tetaplah selalu jaga kesehatan Anda, kenakanlah masker dengan cara yang benar dan juga dengan jenis yang benar. Semoga kita semua selalu sehat. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV, knowledge to elevate.